di dalam tanah itu memerlukan bahan organik untuk dia hidup gitu, sebagai suplai makanannya, dan itu juga akan sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bertani semua. Video kali ini akan membahas tentang hal yang perlu teman-teman perhatikan sebelum pembentukan bedengan. Bahan-bahan apa yang perlu teman-teman tambahkan dan bagaimana caranya supaya tanaman teman-teman bisa bertumbuh secara maksimal dan panen dalam jangka waktu yang lama. Kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, sebelum kita lanjutkan pada inti video ini, ada pengumuman untuk teman-teman yang namanya tercantum di sini. Kami tetapkan sebagai pemenang terhadap giveaway video kami yang lalu. Nah, untuk teman-teman yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena di setiap video Mitra Petani, insya Allah akan kami sertakan giveaway. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup tinggalkan komentar terbaik di kolom komentar video ini. Kemudian untuk teman-teman yang ingin berbudidaya tanaman, kemudian ingin memiliki acuan, silahkan teman-teman bisa miliki buku Tanam Mudah Hasil Melimpah karya Mitra Bertani. Di situ sudah disajikan secara komplit, mulai persiapan sebelum penanaman, olah lahan, pemilihan bibit, kemudian perawatan dan sampai pasca panennya. Insya Allah sudah tersaji dengan sangat lengkap, dengan bahasa yang sangat mudah. Kemudian ini diambil dari pengalaman-pengalaman petani di berbagai daerah yang tentunya sudah sangat sukses. Jadi jangan sampai ketinggalan dan tidak usah berpikir panjang, karena insya Allah ilmunya sangat bermanfaat. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Selamat menonton video ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kami sebelumnya tentang pengolahan lahan, khususnya terkait dengan sterilisasi lahan dari serangan hama, penyakit, dan gulma dengan biaya yang sangat murah, kemudian sangat memperhatikan terkait dengan pertanian yang berkelanjutan. Mungkin dengan cara-cara tersebut teman-teman mungkin bisa mengurangi biaya pengeluaran, tetapi hasilnya bisa lebih dimaksimalkan. Untuk teman-teman yang belum menonton video kami sebelumnya, pastikan tonton terlebih dahulu karena video ini adalah video lanjutannya. Seperti kita ketahui, tanaman yang baik itu tidak pernah terlepas dari sistem fondasi atau lahan yang baik pula gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Ketika teman-teman melihat tanaman itu baik, teman-teman juga harus bertanya apa yang tidak terlihat dari permukaan itu. Jadi biasanya apa yang terlihat itu mewakili apa yang tidak terlihat. Jadi ketika tanamannya bagus, biasanya sistem perakarannya atau sistem tanahnya itu juga bagus. Dan ini adalah lanjutan dari video kami sebelumnya. Akan kami lebih spesifik membahas terkait dengan apa saja yang perlu kita tambahkan dan bagaimana caranya sebelum menuju proses penanaman. Jika kemarin kita telah melakukan penggenangan sekitar 2-3 minggu, kemudian kita diamkan sampai air nanti hilang dengan sendirinya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan beberapa cara. Cara yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah melakukan penaburan pupuk atau bahan yang menunjang untuk perbaikan tanah di masa mendatang. Jadi beberapa hal yang mungkin perlu teman-teman perhatikan di situ adalah kondisi tanahnya seperti apa. Karena ini sudah dilakukan budidaya secara bertahun-tahun secara terus-menerus, jadi kami merasa di situ residu pupuk kimianya sudah terlalu tinggi, kemudian bahan organiknya mungkin sudah berkurang, kemudian pH biasanya juga sudah mulai turun. Dan pasca pergenangan biasanya pH-nya juga akan ada kemungkinan untuk turun gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena kalau itu tidak dikendalikan sejak dini, itu akan berdampak di masa mendatang. Nah, setelah proses penggenangan, kemudian didiamkan sekitar 2-3 minggu, kemudian didiamkan, kemudian beberapa bahan yang perlu teman-teman tambahkan. Yang pertama itu ada sekam bakar. Jadi pertama itu ada sekam bakar, yang kedua itu ada
dolomit, baru yang ketiga adalah pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos. Pada dasarnya intinya pupuk organik. Jadi ada 3 bahan yang sudah dimasukkan di lahan ini sebelum pembentukan bedengan. Jadi 3 bahan tersebut itu kami masukkan di awal, jadi masih berupa lembaran. Itu kita tabur satu persatu secara merata, kemudian baru kita lakukan proses pembajakan ulang. Jadi kita bajak kembali, dihomogenkan, baru kita lakukan pembentukan bedengan. Nah, mungkin di video ini kita akan membahas ya satu persatu kenapa kita memberikan 3 bahan tersebut, kemudian kenapa caranya seperti itu. Yang pertama adalah terkait dengan bahan, tadi ada arang sekam. Nah, arang sekam ini menurut kami sangat bermanfaat, apalagi menuju memasuki musim kemarau. Nah, arang sekam ini akan membantu untuk mengikat atau menyerap nutrisi dan air sehingga mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi kemampuan untuk menjerapnya itu bisa lebih lama dibandingkan tanpa penggunaan arang sekam. Kemudian arang sekam ini juga sangat bermanfaat ya, karena di situ juga mungkin ada kandungan silika dan karbonnya. Karbon itu bisa menjadi sumber nutrisi untuk mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah. Kemudian untuk silika ini merupakan salah satu unsur mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi arang sekam ini juga berperan sebagai pembenah tanah. Jadi dia akan memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita menggunakan abu gimana gitu? Jadi kalau kami lebih menyarankan di arang yang masih dalam bentuk arang, apalagi yang berasal dari sekam, dan diusahakan bentuknya itu masih berwujud sekam, bukan yang sudah menjadi abu. Karena kalau secara struktur, kalau sudah menjadi abu itu sudah banyak yang berubah. Kemudian kemampuan untuk mengikat airnya itu juga sudah berkurang. Kemudian untuk yang dalam bentuk sekam itu tersedia dalam jangka waktu yang mungkin relatif lebih lama, sehingga kemampuan dia untuk bertahan di dalam tanah itu menjadi semakin tinggi. Sementara kalau yang sudah berwujud abu itu menurut kami sangat cepat dan mungkin tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jadi makanya kami lebih menyarankan untuk penggunaan arang sekam yang memang masih berwujud seperti sekam padi gitu. Jadi untuk teknik pembakarannya sepertinya sudah ada trik-trik khusus gitu ya. Sudah ada beberapa channel YouTube yang lain yang membahas terkait dengan pembuatan arang sekam itu gitu. Dan menurut kami harganya juga relatif hemat atau relatif murah, tetapi manfaatnya menurut kami untuk pertanian jangka mendatang atau jangka panjang menurut kami sangat bagus gitu. Dan beberapa lahan sudah dibuktikan dengan penggunaan arang sekam ini biasanya akan meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan hama dan penyakit itu, karena kebutuhan nutrisinya sudah terpenuhi, kemudian kondisi sistem perakaran juga terjaga dalam kondisi yang baik gitu. Jadi menurut kami ini sangat bermanfaat. Kemudian kalau di tanah itu juga akan membantu untuk membuka pori, jadi antara tanah, air, dan udara itu bisa seimbang dengan hadirnya arang sekam ini. Untuk dosisnya itu menurut kami secukupnya saja gitu ya. Jadi tidak usah terlalu banyak, tidak usah terlalu hemat, nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Untuk di lahan ini, lahan sekitar 1000 meter lebih sedikit, itu kami beri sekitar 5 kintal untuk arang sekamnya, dan kami mungkin relatif lumayan banyak ya, karena kita pemberiannya adalah di awal, jadi sebelum proses pembentukan bedengan. Jadi di awal itu kita berikan kebetulannya sejumlah itu, karena menurut kami lahan ini sudah lumayan capek, sudah lumayan lelah, karena sudah digunakan untuk budidaya tanaman hortikultura secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kemudian yang selanjutnya adalah dolomit. Nah, dolomit ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya, bahwa dia akan membantu untuk meningkatkan pH tanah. Seperti kita ketahui, pH mungkin di sebagian lahan sini itu sudah di angka 5 gitu ya, jadi di bawah 6. Nah, mungkin untuk teman-teman alangkah lebih baiknya bisa dicek terlebih dahulu kondisi pH-nya berapa, kemudian baru kita menentukan kebutuhan dolomitnya. Tetapi kalau untuk teman-teman yang terkendala belum mempunyai alat ukur pH, bisa menggunakan ilmu kirologi ya, atau kira-kira gitu. Jadi biasanya kami merekomendasikan kalau tidak ada alatnya sekitar 2 kintal untuk setiap 1000 meter persegi gitu, untuk menaikkan satu angka gitu. Jadi biasanya kita merekomendasikan sekitar 2 kintal, yaitu menurut kami masih dalam batas wajar ya. Jadi 2 kintal untuk setiap 1000 meter persegi untuk teman-teman yang sifatnya adalah kira-kira, jadi tidak mengetahui kondisi pH secara aktualnya. Kalau teman-teman bisa mengetahui, mengukur terlebih dahulu, nah itu nanti sudah ada tabel terkait dengan kebutuhan atau kenaikan
pH yang teman-teman ingin capai gitu. Nanti kebutuhannya bisa disesuaikan dengan keinginan yang teman-teman harapkan. Dan itu juga ditabur secara merata di awal gitu ya. Jadi untuk dosisnya adalah sekitar 2 kintal untuk setiap 1000 meter persegi. Yang terakhir itu adalah pupuk organik atau pupuk kandang ya. Jadi teman-teman sudah tidak asing dengan manfaat pupuk organik atau pupuk kandang ini, karena mikroorganisme baik di dalam tanah itu memerlukan bahan organik untuk dia hidup gitu, sebagai suplai makanannya, dan itu juga akan sangat menunjang. Bukan hanya itu saja, tetapi biasanya dia juga mengandung unsur hara baik makro maupun mikro. Jumlahnya mungkin lumayan banyak, tetapi kandungan dari setiap unsurnya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi manfaat lain dari pupuk organik, dia bisa memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biogeologi tanahnya, sehingga tanah itu tidak cenderung rusak dari waktu ke waktu. Jadi penggunaan pupuk organik menurut kami sangat perlu untuk ditekankan di awal, dan kami menyarankan untuk pupuk organik yang digunakan adalah pupuk yang sifatnya sudah benar-benar siap saji, jadi sudah dalam kondisi matang atau sudah terfermentasi sempurna. Beberapa ciri bahwa pupuk itu sudah terfermentasi sempurna, yang pertama adalah dari baunya sudah tidak berbau, kemudian dari wujudnya itu sudah menyerupai hampir sama dengan tanah. Kemudian untuk tingkat suhunya atau kepanasannya, biasanya kalau pupuk masih mentah itu kondisinya panas ya. Yang kami rekomendasikan adalah yang sudah tidak panas sehingga memang murni seperti tanah. Nah, untuk pupuk yang kami gunakan untuk di lahan ini adalah pupuk giling ya, yang sudah giling jadi benar-benar terfermentasi. Untuk dosisnya mungkin teman-teman bisa menggunakan 500 sampai 1 kilo untuk setiap tanaman. Jadi kebutuhan tanamannya misalkan sekitar 2000, berarti kita butuh sekitar 1 ton gitu. Dan itu untuk berat juga sifatnya adalah kira-kira ya, karena untuk bobot setiap pupuk juga tergantung dengan kadar air di dalamnya. Tapi kami sangat merekomendasikan untuk teman-teman pas awal olah lahan bisa memasukkan pupuk kandang atau pupuk organik di bagian bawah gitu. Kemudian semuanya kita tabur secara merata, jadi itu satu persatu, kita tidak mencampurnya. Tapi kalau teman-teman pengen mencampur misalkan pupuk organik dengan sekam bakar, pengen daya campur terlebih dahulu baru ditaburkan juga nggak masalah. Tapi kalau di sini kemarin prakteknya kita adalah ditabur satu persatu secara merata sebelum pembentukan bedengan. Nah, kemudian setelah ditabur secara merata, baru kita langsung melakukan rotari atau pencampuran. Jadi dibajak kembali, itu tujuannya adalah untuk menghomogenkan. Jadi traktornya ini 2 kali ya. Yang pertama adalah pasca bongkar bedengan. Yang kedua adalah setelah merata, kemudian kita setelah pemberian pupuk kita bajak kembali gitu. Tujuan dari pembajakan yang kedua ini adalah untuk menghomogenkan pupuk dengan tanah. Jadi kalau hanya difokus di bedengan, biasanya nanti sistem perakaran itu hanya akan mengelompok di bagian yang ada pupuknya saja. Tetapi kalau kita campur secara merata, itu nanti sistem perakaran dia akan bergerak secara leluasa. Jadi tanah yang subur itu bukan hanya yang di bagian bedengan, yang khususnya yang tengah yang biasanya kita pupuk. Tapi kalau seperti tadi sistem yang kita berikan, itu tanah akan bercampur secara merata sehingga dimanapun mungkin kondisi pupuknya itu hampir sama gitu. Jadi tidak ada yang paling dominan dan yang tidak ada yang paling sedikit gitu. Jadi dalam bedengan ini sudah memuat beberapa bahan yang tadi kita masukkan secara merata. Nanti keuntungannya adalah di sistem perakaran yang akan bergerak secara maksimal. Jadi akarnya ini dia akan bergerak mencari sumber hara atau sumber nutrisi di bagian tanah. Kemudian kalau sistem bagian bawahnya ini ditabur secara merata, otomatis penyebaran akar itu juga akan secara merata. Nah, ketika akar bisa tumbuh dengan maksimal, dengan leluasa, otomatis tanaman pada bagian atas atau yang kita lihat itu juga akan terlihat bagus karena metabolisme dalam dirinya itu bisa tercukupi secara maksimal gitu. Ketika sistem perakaran kita buat lancar, kemudian nutrisinya kita penuhi, kita cukupi, kemungkinan tanaman itu akan menghadapi tingkat stressing itu akan menjadi lebih rendah sehingga ketahanan tanaman dari serangan hama dan penyakit menurut kami juga akan lebih tahan. Dan ini juga sudah kami lakukan beberapa kali dan alhamdulillah memiliki pengaruh yang sangat
nyata. Itu ya sahabat petani semua. Jadi kita belum sampai tahap pembuatan bedengan. Jadi itu baru di tahap pembajakan yang kedua. Jadi beberapa step atau beberapa langkah yang kita lakukan satu persatu, tujuannya adalah untuk mempersiapkan supaya lahan ini dalam kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman. Mulai dari pertama sterilisasi lahan kami sudah lakukan. Yang kedua adalah pemberian bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanah dan tanaman. Ketika tidak bahan tadi diberikan, mulai dari dolomit, kemudian sekam bakar, kemudian pupuk organik, insya Allah ketiga bahan tersebut akan bahu-membahu untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Ketika semuanya sudah kita perbaiki, insya Allah tanaman juga akan tumbuh dengan baik dan sangat leluasa. Kemudian metode pencampuran atau penghomogenan itu tujuannya adalah untuk meratakan seluruh pupuk pada bagian tanah. Nanti sistem perakaran dia akan bergerak secara leluasa, kemudian tumbuh dengan secara nyaman. Kalau hanya pemberian pupuk hanya fokus di bagian-bagian tertentu, biasanya akar juga hanya akan fokus ke situ, sehingga biasanya nanti di jangka panjangnya teman-teman itu akan panen dalam jangka waktu yang tidak bisa lama. Kemudian kadang penyakit itu juga bisa sumbernya dari situ, di bagian yang sumber atau bahan-bahannya itu terlalu banyak dan belum terdekomposisi secara sempurna. Nah, mungkin ini beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk kebutuhan pH bisa menyesuaikan dengan kondisi pH terkininya. Kemudian untuk sekam bakar ini sebaiknya kami rekomendasikan adalah menggunakan sekam yang masih dalam bentuk sekam ya, bukan dalam bentuk abu. Kemudian untuk pupuk kandang sekali lagi kami mengingatkan, sangat menganjurkan bahwa diharapkan untuk menggunakan pupuk kandang yang sudah jelas terfermentasi sempurna, yang sudah tidak memiliki bau, tidak memiliki bentuknya sudah menyerupai dengan tanah, kemudian suhunya juga sudah tidak panas. Nah, menurut kami dengan tiga bahan tersebut, insya Allah tanaman bisa berkembang secara optimal. Dan mungkin itu ya kiat untuk penyiapan lahan sebelum pembentukan bedengan. Nanti untuk pembentukan bedengan insya Allah akan kita sambung pada video selanjutnya. Bagaimana pembentukan bedengan yang ideal, mulai dari ukurannya, kemudian bahan apa saja atau bahan apa lagi yang mungkin perlu kita tambahkan, kemudian alasan-alasan pembentukan bedengan itu apa dan manfaat, kemudian hal yang perlu dihindari apa, insya Allah kita akan bahas pada video kami selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih, tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Sekian dari saya Zaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.